Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video penjelasan atau demo untuk praktikum SMBD dengan studi kasus responsi rental PlayStation. Laporan ini diajukan oleh saya sendiri, Adi Putra Ramadan. NIM saya 201057008, jurusan Informatika. Pertama di sini ada daftar isi. Yang pertama daftar isi di halaman 2, daftar gambar di halaman 3, implementasi materi dari halaman 4 sampai 82. Di sini materi satunya dari halaman 4 sampai 10, materi 2-nya halaman 11 sampai 30, materi 3-nya dari halaman 30 sampai 53, materi 4-nya dari 53 sampai 63, materi 5-nya 63 sampai 82. Jadi untuk penjelasannya agak banyak, mungkin videonya mungkin bisa sampai 12 menitan mungkin. Di sini daftar gambar yang digunakan cuma ada dua, ada gambar 1.1 di halaman 4, gambar 1.2 di halaman 4. Kita masuk ke materi pertama. Yang pertama di sini sesuai dengan modul, kita mengaktifkan MySQL di SAM. Kita membuka aplikasi SAM, terus kita mengaktifkan dua modul yaitu Apache dan MySQL. Untuk mengaktifkan MySQL, kita hanya perlu klik action start pada MySQL, dan jika telah aktif, maka langkah selanjutnya kita mengklik command shell ini. Command prompt shell pada SAM untuk masuk ke database MySQL. Kemudian setelah itu nanti akan muncul layar atau gambar dari command prompt tadi. Terus setelah itu kita ketikkan MySQL min u terus root min p. Nanti ada enter password. Biasanya kita langsung kita enter aja. Nanti langsung masuk ke database-nya, langsung masuk ke tempatnya. Ini adalah gambar 1.2 tadi. Ini gambar 1.2 dan ini gambar 1.1. Selanjutnya kita melihat daftar database di komputer kita. Sesuai modul tadi, pertama kita melihat daftar database di komputer kita. Ini hasilnya dari database tadi. Kita menggunakan rumus atau code show database. Nanti langsung akan muncul daftar database yang ada tersimpan di MySQL. Setelah itu kita membuat database baru. Di sini kita membuat database dengan rumus atau code atau query create database spasi nama underscore database, nama databasenya. Nah, hasilnya gini, create database rental underscore PlayStation. Setelah itu nanti query OK, one row affected. Setelah kita membuat database tadi kita pakai dengan query use spasi nama database. Nah, gini, use rental underscore PlayStation. Nanti akan ada tulisan database change. Setelah kita membuat database terus menggunakan, kita membuat tabel baru di dalamnya. Nah, dengan query create tabel nama underscore tabel. Nanti di dalamnya ada nama kolom, spasi tipe data dan ukurannya. Contohnya gini, create tabel rental, kode underscore rental, char 10, primary key, nama underscore penyewa, varchar 50, waktu underscore sewa, varchar 15, harga sewa, varchar 50. Nanti kalau berhasil akan ada tulisan query OK. Nah, setelah kita lihat hasil tabel yang kita buat tadi dengan query DSG, DEX. Nah, nanti setelah kita masukkan query-nya di rental, nanti akan muncul dari field, tipe, null, key, default, dan extra yang ada di struktur atau identitas dari table rental tadi. Setelah kita buat table tadi, kita masukkan inputan data ke dalamnya. Ada dua query. Ini seharusnya query ya, tapi saya nulisnya rumus. Ada dua query, yaitu insert dan load data. Untuk query insert, kita hanya perlu insert terus spasi into atau masuk ke nama table tadi, spasi value atau data kolomnya. Value atau jumlah data kolomnya, terus data kolomnya di dalam.
Nah, ini sudah insert into rental value PS1 min 001 Rama 3 jam 30.000. Memasukkan data tadi disesuaikan urutannya dengan tabel tadi. Nah, kita select untuk melihatnya, kita gunakan query select bintang from rental. Nanti akan ada tertera hasil yang kita masukkan tadi. Nah, ini untuk rumus load data. Untuk rumus load data pertama, query-nya ada load data, local infile, terus alamat dari data tadi into table. Hasilnya gini, load data local infile d titik 2 garis responsi.txt into table rental. Tapi pertama sebelum kita meload data, kita harus bikin dulu data tadi di Excel. Setelah kita bikin di Excel, lalu kita formatnya kita ubah ke txt. Ini cara melihatnya tadi sesuai select from rental, nanti akan muncul datanya kalau sudah berhasil. Setelah itu di materi kita disuruh menggunakan query show table untuk melihat tabel yang ada telah kita buat. Nah, ini di database rental underscore petition kita show table. Nah, di sini baru ada satu ya, tabel rental tadi yang kita buat. Nah, di sini ada hapus table, drop. Ini ada query hapus table. Nanti ada drop spasi table, spasi nama table. Hasilnya gini. Untuk drop table tadi saya buat table baru sebagai contoh yang dihapus. Di sini saya membuat table rental 1. Nah, kita gunakan query drop table rental 1, maka table rental 1 tadi akan terhapus dari database. Setelah itu kita membuat database baru, yaitu create database coba. Terus kita melihat database yang ada tadi, show database. Sebenarnya ini cuma ngikutin yang di modul, jadi ada beberapa yang mungkin diulang-ulang sesuai di modul. Nah, ini cara atau query menghapus database. Pertama kita drop database query-nya, terus nama dari database tadi. Gini, drop database coba. Ini database yang baru kita bikin tadi, langsung kita coba untuk query hapus. Kita masuk ke materi 2. Materi 2 kebanyakan tentang primary key ya. Jadi ini kita membuat table dengan primary key. Sebenarnya tadi di awal saya sudah membuat dengan primary key, karena itu table pertama tadi ini nanti akan dipakai untuk hampir keseluruhan program tadi atau keseluruhan materi ini nanti. Nah, di sini Maria DB create table rental. Ini adalah coding atau query yang tadi kita gunakan untuk membuat table rental. Jadi saya copy langsung ke sini sebagai hasil bagaimana membuat table dengan primary key. Ini deskripsinya tadi. Isi tabelnya sudah ada tadi ya, kita masukkan. Nah, di sini melihat error. Ini kan tadi kan sudah dimasukkan sebagai primary key tadi. Jadi kita lihat apabila kita memasukkan yang sama, tapi hanya yang sama primary key-nya, tapi ini bagian primary key-nya sama, tapi untuk bagian lainnya berbeda. Maka nanti akan ada error. Duplicate entry PS1 min 001 void key primary. Nah, artinya kita tidak bisa memasukkan nilai yang sama apabila itu tercantum sebagai primary key. Terus kita membuat tabel dengan nilai unik. Nah, di sini saya membuat tabel jenis PS. Nanti di dalamnya ada ID underscore PS char 5 primary key jenis PlayStation varchar 10. Terus untuk jenis PlayStation kita ubah jadi unique. Ini kita lihat deskripsinya tadi. Setelah itu melihat isi tabelnya. Di sini tadi saya isikan sudah tabel jenis PS tadi dengan 22101 jenis PlayStation-nya PS1. Terus yang kedua data 2-nya ada 22102 jenis PS-nya PS2. Di sini kita melihat errornya. Kita mencoba insert ID PS yang berbeda tapi jenis PlayStation yang sama, karena
jenis PlayStation yang sama tadi tipenya apa tuh dibuat jadi unik, maka dia tidak bisa diduplikat. Selanjutnya kita menggunakan parameter if not exist. Nah, di sini kita mencek tabel dulu, show table. Ada 2 tabel. Setelah itu kita pakai query if not exist, create table if not exist rental. Nah, nanti ada warning setelah kita masukkan karena table rental tadi sudah ada. Selanjutnya kita menyalin table dengan statement select. Nah, pertama kita gunakan table jenis PS tadi, select from jenis PS. Lalu kita masukkan query create table jenis underscore PS copy sebagai statementnya. Select from sebagai statement kopinya dari. Nah, kita menggunakan query select untuk mengambil data dari jenis PS tadi, kita copy datanya kemudian masukkan ke jenis underscore PS underscore copy tadi. Nah, lalu ini hasilnya kita lihat select from jenis underscore PS underscore copy. Nah, ini membuat temporary table. Setelah itu kita meng-create temporary table dengan query create temporary table t underscore theory underscore temporary. Setelah itu, setelah kita buat, kita lihat strukturnya. Nah, di sini ada dsct underscore temporary. Kita lihat di sini strukturnya begini. Setelah itu kita masukkan perintah show table lagi untuk melihat apakah tadi sudah masuk. Nah, temporary table tadi sudah masuk. Temporary table tadi memang tidak akan terlihat di sini, tapi itu sudah ada masuk. Nah, kita langsung masukkan. Kita akan memasukkan nilai temporary table-nya. Nah, di sini saya masukkan 202101, 20210002, 2021 202103. Ini nanti akan berhasil masuk ke temporary tadi. Kita lihat, kita select from temporary, kita lihat apakah tadi sudah masuk. Nah, data tadi sudah masuk ke table temporary. Apabila kita tutup MySQL, maka temporary table tadi akan hilang. Nah, seperti yang dilihat, temporary table tadi akan hilang. Nah, kita masuk lagi ke MySQL, nanti akan terlihat bahwa temporary table tadi tidak ada. Kita terus table dengan origin key. Nah, ini kita buat table induk rental dan juga table anak stok rental. Kita buat dulu table induknya. Setelah itu kita lihat struktur deskripsinya. Setelah itu kita select untuk melihat isinya. Lalu table anak, kita buat table anak. Setelah itu kita lihat deskripsi dan isinya di sini. Lalu kita lihat isinya atau select from stock rental. Nah, pembuktian bahwa origin key berfungsi baik. Nah, ini query untuk membuktikan bahwa origin key tadi berfungsi dengan baik. Tunggu sebentar. Nah, masuk origin key tadi. Nah, ini query-nya. Apabila kita delete dari table T rental tadi di mana ID rental PS1, maka itu akan error karena tidak bisa di delete or update parent row. Nah, itu kan jadi dia tidak bisa di update atau di delete. Karena itu adalah parents dari stok rental. Nah, terus untuk menghapusnya kita hapus dulu stok rental, rubah struktur table stok rental tadi. Kita lihat strukturnya. Isi tabelnya lagi tadi. Ini kita isi tabelnya lagi. Terus setelah itu kita lihat isinya apakah sudah masuk data tadi. Setelah itu baru kita coba delete lagi maka akan bisa. Nah, begitu.
Hasilnya select from T rental tadi, maka akan terhapus data tadi. PS001 dia akan terhapus. Terus memodifikasi alter table, menambahkan kolom pada table. Nah ini alter table untuk menambahkan kolom tadi. Alter table T underscore rental add harga underscore rental big integer. Nah, ini ya. Mengatur letak kolom yang dibuat. Untuk mengatur kolom yang dibuat, kita menggunakan query alter table T rental add waktu sewa varchar. Nah, di sini query-nya sudah oke. Terus di sini kita lihat strukturnya strukturnya sudah berubah. Strukturnya sudah berubah. Kita masukkan tadi waktu sewa. Ini waktu sewa telah masuk ke dalam isi struktur dari T rental tadi. Terus kita modifikasi nama table. Nah, di sini kita menggunakan query alter table T rental rename into tren. Nah, nanti apabila kita dsct ren, maka akan muncul tadi T rental tadi karena namanya kita ubah dari T rental menjadi tren. Modifikasi definisi table, arti table tren modifikasi PS varchar 8 modify waktu sewa varchar 12. Kita memodifikasi tipenya, isi tipenya. Jadi PS berubah jadi varchar 8, terus waktu sewa berubah jadi varchar 12. Nah, selanjutnya kita akan mengganti nama kolom menggunakan query alter table tren change harga rental menjadi harga sewa big integer. Harga rental tadi kita ubah menjadi harga sewa dengan nama big integer. Nah, menghapus kolom alter table tren drop harga sewa. Apabila kita masukkan query ini, maka harga sewa tadi akan hilang, terhapus dari struktur table tren. Nah, menghapus dan menambah primary key. Pertama ini query untuk menghapus primary key, alter table rental drop primary key, maka primary key-nya secara tidak langsung akan terhapus. Nah, tidak ada keterangan primary key pada field kode rental. Setelah itu kita tambahkan lagi primary key ke kode rental tadi dengan query alter table rental add primary key. Setelah itu maka di keterangan field kode rental maka akan muncul di key akan muncul tulisan primary key. Nah, itu artinya tadi primary key-nya sudah tertambah. Terus query untuk menghapus semua data table. Nah, kita menggunakan table jenis PS Copy sebagai contoh untuk menghapus. Kita hanya perlu masukkan query truncat table jenis underscore PS underscore copy. Maka table tadi akan terhapus. Apabila kita select from jenis PS Copy, maka akan ada tulisan empty set. Tidak ada isi. Masukkan data lebih dari satu data dengan insert. Ini adalah query untuk masukkan data supaya lebih mudah dengan insert. Sebenarnya tadi sebelumnya tadi saya sudah menggunakan, tapi kita masukkan lagi di sini supaya lebih jelas. Di sini create table rental, kita hanya perlu langsung memasukkan atau membuat table T rental 1. Setelah itu kita coba menggunakan insert untuk insert data lebih dari satu data. Nah, di sini bisa dilihat kita menggunakan berbeda. Nah, setelah masukkan satu data, kita masukkan lagi koma, terus buka kurung lagi untuk masukkan data lainnya. Maka data lainnya itu kan juga termasuk. Jadi ada dua data yang masuk. Kita lihat di select from rental 1, maka akan tertera dua data yang masuk tadi. Terus table user. Nah, di sini kita menyiapkan table T user. Pertama kita membuat table T user di sini. Setelah itu kita lihat strukturnya. Isi tabelnya begini. Insert into T user. Nah, select nomor seri, merek, form rental 1. Select form user, maka isinya ada. Mengubah data menggunakan update. Nah, update T user set merek underscore PS Sony. Where nomor seri 9901. Di sini Sony-nya S-nya besar, hanya S-nya yang besar. Terus kita ubah datanya menjadi semuanya huruf besar. Nah, ini nanti terubah di sini datanya dengan query tadi. Mengganti data dari table. Nah, di sini kita menggunakan query replace untuk mengganti data dari table into table T rental 1.
Kita ubah di sini PS002 terus tulisannya menjadi Sony huruf besar. Waktu kita lihat maka nah PS002 ini berubah namanya. Selanjutnya kita menghapus data dari table dengan menggunakan query delete from tRental1 where id rental. Kita mendelete from nama tabelnya, where nama kolomnya. Select from tRental, maka tadi data tadi akan terhapus. Baiklah, untuk materi 1 sampai materi 2 saya cukupkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada video kedua untuk materi 3, 4, dan 5.